Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya berterima kasih karena masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk kita semua dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Walaupun keadaan saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19, tetapi dengan adanya teknologi yang semakin modern, kita masih bisa melakukan pembelajaran melalui daring atau online. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita sama-sama membaca doa agar pembelajaran kita bisa berjalan semaksimal mungkin. Untuk pembacaan doa dimulai. Bismillah. Doa selesai. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi yaitu tentang Nabi Muhammad SAW, teladanku. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Setelah Nabi Muhammad SAW, Allah tidak mengutus seorang rasul pun. Pada diri Nabi Muhammad SAW terkumpul berbagai sifat mulia. Sifat-sifat mulia itu yang harus kita teladani dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sifat percaya diri dan mandiri agar kita menjadi manusia yang terpuji. Nabi Muhammad juga memiliki banyak sifat mulia seperti fatanah, tablik, sidik, dan amanah. Sifat-sifat yang mulia itu harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Adapun isi materinya, pertama, kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Sayyidatul Anbiya, yang berarti pemimpin para nabi dan rasul Allah. Nabi Muhammad SAW memiliki kejujuran dan kecerdasan. Bahkan sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan sifat tersebut sudah dimiliki Nabi sejak kecil. Itulah keutamaan Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan sikap percaya diri ketika lahir. Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau masih berada dalam kandungan. Dan ibunya juga meninggal ketika beliau berumur 6 tahun. Jadilah Nabi Muhammad SAW yatim piatu. Meskipun yatim piatu, beliau tetap percaya diri. Beliau tidak merasa minder pada teman-temannya, sebayanya. Dan sejak kecil Nabi Muhammad SAW memiliki sikap mandiri. Pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah mengembala kambing. Dan karena kejujurannya itu, banyak penduduk Mekah yang menitipkan kambingnya untuk digembalakan Nabi Muhammad SAW. Dan upah dari mengembala kambing digunakan untuk mencukupi kebutuhannya. Kemudian saat usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW ikut berdagang ke Syria. Nabi diajak menemani pamannya sambil belajar berdagang. Pengalamannya berdagang membuatnya mandiri. Setelah dewasa, Nabi Muhammad SAW bekerja di tempat Khadijah, menjadi pengantar barang dagangan bersama kafilah dagang. Nabi Muhammad SAW menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dan Khadijah sangat puas dengan pekerjaan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW.
Pada suatu ketika para pemimpin kabilah Quraisy berselisih. Mereka berebut meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah sebelum Ka'bah diperbaiki dindingnya. Dan setelah selesai diperbaiki, para pemimpin kabilah saling berebut. Mereka merasa paling berhak menempatkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya karena tidak ada yang mengalah. Akhirnya mereka bertengkar. Salah satu pemimpin kabilah mengusulkan supaya menunjuk Nabi Muhammad SAW untuk memutuskan perselisihan mereka. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad SAW mengajukan usul. Nabi Muhammad SAW melepaskan surban yang dipakai dan menggelarnya. Setiap pemimpin kabilah diminta memegang tepi surban Nabi Muhammad SAW, lalu meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah surban. Secara bersama-sama, pemimpin kabilah membawa Hajar Aswad ke Ka'bah. Dengan cara tersebut, semua pemimpin dihargai dan mendapat kesempatan. Sejak itu para kabilah bersatu lagi. Mereka memuji keputusan Nabi Muhammad SAW yang adil bagi mereka. Sebelum kita melanjutkan, apakah masih ada yang kurang dimengerti? Bila teman-teman atau sekalian masih kurang mengerti, bisa ditanyakan. Baiklah, bila tidak ada yang mau bertanya, kita melanjutkan pada saat Nabi Muhammad SAW berdakwah. Ketika berdakwah, Nabi Muhammad SAW juga percaya diri. Meskipun kaum Quraisy menentang Nabi Muhammad SAW, tetapi dia terus berdakwah. Nabi mengajak penduduk Mekah untuk menyembah Allah dan menyuruh untuk meninggalkan berhala. Nabi Muhammad tidak takut dengan ancaman kaum kafir karena dia selalu meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad SAW terus berdakwah. Nabi Muhammad SAW yakin akan pertolongan dan lindungan Allah. Bahkan beliau tidak takut dengan ancaman dari orang kafir Quraisy. Itulah beberapa sifat keteladanan Nabi yang sudah tumbuh sejak ia kecil. Dari kisah Nabi Muhammad tersebut, kita bisa memperoleh beberapa keteladanan yang perlu kita lakukan, yaitu Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang memiliki akhlak mulia, sebagaimana diterangkan dalam Quran Surah Al-Qalam ayat 4, yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti dan luhur. Kemudian kedua, dia seorang yang sabar dan tabah dan menghadapi segala rintangan dan penentangan ketika berdakwah, yakni menyerukan untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita semua, kita diperintahkan untuk selalu bersabar dan tabah. Karena setiap musibah itu cuman ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, Nabi Muhammad SAW juga adalah seorang pemberani yang meyakini kebenaran ajaran Islam yang di bawahnya. Kemudian keempat, dia juga seorang pemimpin yang adil, mandiri, percaya diri, dan mau menghargai pendapat orang lain. Kelima, dia senantiasa mengajak umatnya ke jalan yang benar, yakni menyembah Allah dan menyuruh untuk meninggalkan berhala. Keenam, beliau juga senantiasa menyeru dan menyebarkan perdamaian, karena hidup damai dan niat baik dengan sesama manusia. Sikap keteladanan yang kita bisa ambil. Yang pertama, sikap percaya diri. Ketika kita merasakan menyanyi atau bercerita di depan kelas, kita kadang merasa ada rasa grogi atau deg-degan atau takut pada diri sendiri. Kita selalu berkata, apakah diri kita mampu melakukan hal tersebut? Tetapi kepercayaan diri itu berarti percaya kepada diri sendiri atau meyakini bahwa kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik. Kita harus pantang menyerah dan tidak berputus asa karena setiap orang memiliki kemampuan masing-masing. Semua itu pemberian dari Allah kepada hambanya. Kemampuan itu harus kita syukuri dan ditingkatkan dengan cara menggunakannya untuk kebaikan.
Baiklah, adapun contoh yang sikap percaya diri, yaitu kita harus yakin bahwa belajar akan membuat kita pintar. Dan ketika kita mengerjakan tugas, kita harus percaya diri dengan cara memperkerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jangan mudah putus asa ketika mendapat kesulitan, karena kesulitan itu adalah tantangan yang harus dihadapi. Kemudian dalam beribadah, kita juga harus percaya diri dan yakin bahwa Allah melihat semua ibadah kita. Lakukanlah ibadah karena ingin mendapat ridha Allah, agar Allah memberikan pahala kepada kita. Masih banyak contoh di luar sana yang bisa kita lakukan untuk melatih sikap percaya diri ini. Mungkin nanti teman-teman adik-adik bisa mempraktekannya di luar. Kemudian yang kedua, sikap mandiri. Mandiri ini adalah melakukan sesuatu sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Tanpa meminta bantuan orang lain ini berarti bukan kita tidak membutuhkan orang lain, karena manusia itu makhluk sosial, jadi pasti suatu saat kita membutuhkan orang lain. Tetapi sikap mandiri ini sangat dibutuhkan, karena tidak selamanya orang lain itu mau menolong kita. Jadi kita harus bisa melakukan sendiri. Kemudian contoh dari sikap mandiri ini yaitu tanggung jawab. Contohnya, untuk adik-adik sekalian, kita kadang disuruh mandi 2 kali sehari, kemudian kita menyiapkan perlengkapan sekolah, belajar setiap malam, merapikan kamar, membersihkan rumah, menyiram tanaman, dan sebagainya. Semua itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Jadi kita tidak perlu menunggu diperintah oleh orang tua. Terima kasih. Itulah akhir dari pembelajaran ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan tolong dimaafkan, dan bila ada yang belum bisa adik-adik sekalian pahami, bisa ditanyakan kembali. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.